Juga nyampe gitu kan. Cuman segitu aja dulu waktu pertama. Nah setelah tidur, akhirnya pagi-pagi saya bilang lagi ke suami bahwa ada lagi yang datang, nenek-nenek yang bilang sekarang juga hari ini juga harus segera pulang karena akan terjadi tsunami di sini, bilangnya seperti itu. Nah akhirnya ya kita walaupun capek gitu kan baru nyampe, ya akhirnya besoknya itu kita pulang. Pas nyampe sore ke rumah, tiba-tiba ada kabar kan di berita ya sama di media bahwa ada tsunami di tempat kejadian pas saya itu menginap di sana. Jadi tepat di sana sampai habis rata kan tersapu ombak. Nah awal mulanya saya juga percaya nggak percaya ya, loh kok bisa sampai terjadi gitu kan apa yang disampaikan oleh nenek itu. Nah itu satu. Terus untuk prediksi 2020 pada saat itu di Desember juga 2019 saat di Pantai Carita, nenek itu pun juga ngasih tahu bahwa nanti akan terjadi perekonomian yang sangat sulit dan terpuruk. Padahal waktu itu tuh belum terjadi itu ya COVID, karena COVID kan masih ada di luar negeri, belum menyebar ke Indonesia gitu kan. Pas itu ternyata benar. Sampai terjadi, saya kan buat di Facebook ya, buat di Facebook bahwa hati-hati bahwa di tahun 2020 akan terjadi hal perekonomian yang terpuruk gitu kan. Terus akan terjadi fitnah politik, akan terjadi waspada untuk perudaraan gitu kan. Nah itu semua itu terjadi dan itu yang memberi petunjuk kepada saya sababiahnya nenek misterius itu yang ada di Pantai Carita. Yang waktu itu terus kemudian disampaikan juga di Trans 7 kalau nggak salah ya Bunda. Iya, akhirnya setelah saya nulis di FB kan baru beberapa hari ya, beberapa hari itu tiba-tiba kan terjadi tuh semuanya gitu. Akhirnya saya diundang oleh salah satu stasiun TV untuk diwawancarai. Sebenarnya tahu dari mana gitu kan. Akhirnya saya cerita bahwa itu firasat saya, selain dari firasat pun juga ada yang memberitahu leluhur. Saya belum tahu leluhur itu siapa namanya. Nah setelah itu pun juga sama, setiap ada apa-apa tentang yang akan terjadi kepada hal pribadi atau umum, nenek itu selalu memberitahu. Awal mulanya saya nggak tahu siapa nenek itu sampai tanda tanya, karena setiap apa yang diberikan petunjuk oleh beliau semua terjadi atas izin Allah. Nah akhirnya kemarin baru saja saya pulang ya dari Banten, karena kemarin kebetulan ada liputan dengan salah satu stasiun TV. Nah di situ kebetulan saya ingin mengungkap jati dirinya nenek misterius itu siapa. Selanjutnya Bunda, karena kebetulan saya bersama teman-teman itu agak konsen juga di masalah tasawuf ya. Nah ciri-ciri orang yang memiliki ilmu laduni itu Bunda, kan banyak tuh orang mengatakan ada 5 ciri dan lain sebagainya. Kalau dalam perspektif Bunda sendiri bagaimana? Itu kita ngambil yang 8 ciri ya Pak ya. 8 ciri. Ya, yang pertama itu saat dikandung orang yang mempunyai laduni akan merasakan hal yang sangat pahit. Banyak sekali hal perih yang terjadi kepada kedua orang tuanya. 2, di saat dilahirkan itu selalu begitu lahir pas azan. Contoh, pas azan subuh, pas azan zuhur, azan asar, azan maghrib atau azan isya. Selalu dilahirkan dan langsung diazani sesuai waktu azan. Ketiga, mempunyai kecerdasan yang di luar batas, bisa dikatakan jenius gitu kan. Keempat, selalu ada yang mendampingi. Jadi dari mulai kecil sampai usia dewasa itu selalu ada yang mendampingi dan mengajak komunikasi. Kelima, selalu diberikan petunjuk yang pasti. Keenam, ada ciri khusus di bagian tubuhnya, yaitu mempunyai urat biru di pundak sebelah kanan. Ketujuh, itu mempunyai kepekaan yang sangat kuat. Kedelapan, bisa mengetahui tanpa harus belajar lama-lama. Jadi cukup dengan hanya melihat, hanya sepintas membaca, tetapi bisa mengetahui segalanya. Itu ilmu laduni. Kalau perjalanan spiritual Bunda Tania sendiri dari kecil itu ada yang bimbing ataukah kemudian firasat-firasat itu langsung muncul dengan sendirinya Bunda? Mohon maaf Bunda. Insya Allah ada yang membimbing. Tapi tidak kategori seperti anak-anak indigo begitu Bunda? Karena kan kalau laduni sama indigo itu beda. Oh beda. Iya. Kalau indigo itu kan
hanya bisa merasakan Oke, gitu oke. kan, Paham, bisa ya. melihat tetapi tidak bisa berkomunikasi. Iya. Tapi kalau laduni itu dengan izin Allah diberikan anugerah, bisa melihat sesuatu yang goib, bisa berkomunikasi, dan juga bisa saling membantu satu sama lain. Tapi ada nggak kira-kira treatment atau amalan-amalan tertentu supaya seseorang itu bisa meraih ilmu laduni itu, Bunda? Jadi ada 2 amalan khusus ya yang Iya. diamalkan oleh sosok orang yang mempunyai ilmu laduni, yaitu surat Al-Kahfi itu udah utama karena itu kan khusus untuk ilmu keladunian ya. Dan juga yang 2 lagi yang kedua yang agar bisa kita berkomunikasi dan bisa melihat sesuatu yang goib itu ada di Quran surat Al-An'am ayat 103. Iya. Kemudian saya pernah mendengar salah satu keterangan begitu, Bunda, katanya nanti itu Al-Quran itu bakal hilang gitu. Nah, kira-kira itu yang hilang Qurannya, bacaannya, atau ayat-ayatnya, itu gimana, Bunda, menjelaskannya? Jadi sabda Nabi Muhammad SAW dan hadis riwayat Muslim pernah mengatakan bahwa Al-Quran akan tiba nanti sebelum hari kiamat, akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di saat tengah malam, di saat semua orang itu terlelap tidur. Dan sebelum detik-detik Al-Quran itu hilang atau diangkat oleh Allah, akan terjadi hujan angin yang sangat besar. Angin puting beliung, hujan angin, gelap gitu kan, sampai menggoncangkan dunia. Istilahnya seperti ada gempa gitu. Nah, di pagi harinya, di saat semua orang itu terbangun, semuanya itu akan lupa dengan amalan-amalan yang pernah diamalkan. Contoh, selama ini selalu mengamalkan surat Al-Ikhlas ya, atau kalimat-kalimat thayyibah. Nah, itu akan lupa dengan sendirinya, lupa di dalam ingatannya, lupa di dalam hatinya. Bahkan di saat membuka Quran pun juga kalimat-kalimat yang ada di dalam Quran, tulisan-tulisan itu semua hilang, jadi putih semua. Itu ya. Jadi benar sungguh sangat mengerikan ya. Iya. Nanti orang yang akan bisa mendapatkan tempat yang baik atau yang bisa dipilih ke surga itu adalah orang yang hanya bisa mengamalkan kalimat thayyibah, yaitu la ilaha illallah. Dan itu perbandingannya kalau dari 1000 orang hanya 2 orang yang bisa menyebutkan kalimat thayyibah la ilaha illallah. Yang lain itu semuanya hilang, lupa, tidak ingat sama sekali dengan ayat-ayat suci yang ada di dalam Quran. Oke. Saya kadang sering bertanya kepada banyak orang tentang konsep Lauhul Mahfud, Bunda. Menurut Bunda, mungkin barangkali poinnya begitu yang bisa saya tangkap apa, Bunda? Jadi gini, kalau untuk di dalam Lauhul Mahfud sebenarnya itu semua kan sudah tertulis ya, tetapi ada yang bisa dirubah kecuali takdir kematian yang tidak bisa dirubah. Nah, yang bisa dirubah itu adalah dalam segi rezeki, juga jodoh. Jodoh itu pilihan, rezeki itu pilihan, tapi kematian itu takdir. Jadi untuk rezeki bisa kita cari berikhtiar lahir dan batin. Kalau kita sungguh-sungguh, jelas pasti Allah akan berikan segalanya. Pasti akan kabulkan doa kita. Berarti manusia memiliki prosentase untuk menentukan nasibnya sebenarnya, Bunda ya. Betul. Jadi sebenarnya gini, Allah itu kan udah memberikan segalanya ya kepada umatnya. Nah, di situ kita harus bisa menggali dalam segi hal masalah rezeki dan juga jodoh. Karena semuanya sudah nampak. Kalau untuk kematian jelas kan itu takdir, tidak ada yang bisa melawan takdir. Itu udah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di saat janin di dalam kandungan usia 4 bulan. Oke. Ini kan banyak para pelaku spiritual yang katanya sering berjumpa dengan Bunda Ratu lewat mimpi atau bahkan kemudian meditasi di pinggir pantai gitu. Sebenarnya sosok Kanjeng Ratu Kidul yang asli, yang benar itu menurut pemahaman Bunda bagaimana, Bun? Kalau untuk yang asli itu jelas ya, masih dari keturunan Pajajaran, dan beliau pada saat itu memang mempunyai penyakit yang akibat dari dolim orang gitu kan ya. Akhirnya diusir dari istana. Di situ singkat cerita bertemu di pesisir pantai dengan seorang kakek-kakek. Dan kakek-kakek itu adalah Nabi Khidir alaihissalam yang menjadi gurunya Ibu Ratu Roro Kidul, dan Ibu Ratu Roro Kidul itu diberi gelar Sayyidah Siti Al-Muamalah. Berarti sebenarnya manusia. Manusia. Oh. Tetapi dengan menjaga kesuciannya, hidupnya pedih gitu kan. Di saat kepedihan itu sedang menimpa kepada dirinya, Allah memberikan pertolongan lewat sababiah Nabi Khidir alaihissalam yang menjadi gurunya. Dan akhirnya diberi pilihan kan Ibu Ratu itu, apakah mau hidup di dunia
atau misalkan mau hidup di alam lain, akhirnya memilih untuk hidup di alam lain. Nah, disitulah diberi gelar Sayyidah Siti Al-Muamalah untuk bisa menjaga hartanya Nabi Sulaiman alaihissalam. Oke. Nah, katanya juga kan kelak di zaman yang sudah nggak karu-karuan, sudah akhir itu, katanya Nabi Isa itu akan turun ke bumi. Nah, itu apakah benar Bunda? Atau hanya analogi aja atau perumpamaan aja? Itu betul, karena kan udah ada di dalam Quran surat Maryam ya, bahwa Nabi Isa alaihissalam akan turun ke bumi, yaitu tepatnya di Menara Putih di negeri Sam pada saat detik-detik hari kiamat tiba. Iya. Oke. Saya sekarang agak geser ke ranah dimensi lain Bunda. Dengan kan dikenal sering syuting di beberapa stasiun televisi terkait dengan hal itu. Ketika berbicara tentang alam manusia dan alam jin, perbedaannya apa Bunda? Perbedaannya dalam segi waktu ya. Jadi kalau misalkan di alam manusia malam, nah di alam jin itu siang. Oh, balikan ya? Ya, jadi ada waktu-waktu tertentu di saat bangsa jin itu mulai beraktivitas saat senja atau maghrib sampai adzan awal tiba. Setelah adzan awal tiba sampai sebelum maghrib, nah itu waktunya makhluk gaib tidur atau para jin tidur gitu. Jadi memang waktunya itu berbeda, jadi seperti kebalik gitu. Terus ketika berbicara jin ya misalnya, aktivitasnya apakah sama seperti manusia? Misal kalau manusia ada di pasar, ada di perbankan, ada sekolah, itu jin gimana Bunda? Jadi alam jin itu sebenarnya lebih megah daripada alam kita di dunia. Nah, kalau alam jin itu banyak sekali gedung-gedung yang sangat megah dibuat oleh jin, bahkan terlapis dari emas. Tetapi yang bedanya itu adalah dari makanan. Kalau untuk aktivitas sama, jin itu mempunyai hawa nafsu ya, mempunyai rasa lapar juga gitu, mempunyai amarah. Untuk aktivitas pasar, sekolah, perbankan itu sama juga ada. Yang beda itu dalam segi makanan. Makanan kita kan nasi. Iya, kalau makanan jin itu adalah tulang. Tulang. Betul. Ya. Karena kan kalau itu memang ada ya di dalam Quran surat Al-Jin pun juga kan dari ayat 1 sampai terakhir itu menjelaskan tentang aktivitas bangsa jin.